Kemudian beliau bertanya, ayat apa yang paling agung yang ada dalam Al-Quranul Karim? ما هي؟ ما شاء الله. آية الكرسي. Yang paling agung adalah ayat kursi. آية واحدة في سورة البقرة. Yaitu satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. هي أعظم آية في كتاب الله. Ini adalah ayat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. متى نقرأها؟ Kapan kita membaca ayat kursi? متى؟ Kapan? عند النوم. Sebelum tidur. لماذا؟ Kenapa? لأن من قرأها في ليلة Karena seseorang yang membacanya di malam hari, لم يزل عليه من الله حافظ. dia akan senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah Azza wa Jalla. ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. Setan tidak akan berani mendekat sampai datang waktu pagi. ومن قرأها دبر الصلوات المفروضة الخمس. Dan barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi pada setiap kali selesai salat fardu yang 5 waktu, لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. tidak ada jarak yang memisahkan antara dirinya dengan surga kecuali kematian. نعم. تسمى بآية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي. Dinamakan dengan ayat Al-Kursi karena di dalam ayat ini dijelaskan dan disebutkan tentang kursi. الكرسي Kursi هذا ليس كالكرسي الذي عندنا، لا. itu tidak هذا sama. لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. Kursi yang disebutkan di dalam ayat ini yaitu tidak sama dengan kursi yang ada di dunia. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya ya kecuali Allah Azza wa Jalla. اغلق. Tutup. نعم. آية الكرسي يقول الله سبحانه وتعالى فيها. نعم. Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang keistimewaan ayat Al-Kursi. الله لا إله، الله هو المألوه والمعبود محبة وتعظيما. Allahu la ilaha illa hu. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di dalam ayat ini kursi. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa kita mulai dari tafsiran ayat pertama, Allah. Ya, Allah adalah sesuatu yang disembah dengan pengagungan dan kecintaan. لا إله إلا هو يعني لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. Tidak ada sesuatu yang berhak disembah selain Allah. Itu artinya tidak ada apapun yang boleh disembah selain Allah. الحي، ما معنى الحي؟ Al-Hayy, apa arti dari kata Al-Hayy? ذو الحياة الكاملة التي لا يلحقها فناء ولا موت. نعم. Kata Al-Hayy yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah yang maha hidup, itu artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kehidupan yang sempurna yang tidak akan merasakan kebinasaan setelahnya. ولم تسبق بعدم. Dan kehidupan ini tidak didahului dengan sesuatu yang tiada. يعني المخلوق الآن حي، لكن هذه الحياة ليست كحياة الله سبحانه وتعالى. Ciptaan Allah Azza wa Jalla juga hidup, akan tetapi kehidupan seorang makhluk berbeda dengan kehidupan Allah Azza wa Jalla. لماذا؟ Kenapa? لأن هذا قبل أن يخلق كان في العدم. Karena manusia sebelum diciptakan tentunya dalam keadaan tiada, tidak ada. ثم هو يموت، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. Kemudian manusia akan merasakan kematian, sementara Allah Azza wa Jalla tidak akan merasakan kematian, yaitu kehidupan yang sempurna. القيوم، ما معنى القيوم؟ Al-Qayyum, apa maksud dari Al-Qayyum? هو الذي استغنى عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. Al-Qayyum artinya adalah yang maha berdiri sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun, namun selain Allah Subhanahu wa taala semuanya membutuhkan Allah Azza wa Jalla. فالله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء. Allah Subhanahu wa taala maha kaya sehingga tidak membutuhkan apapun. الحي هذا كمال في الذات. Al-Hayy yang artinya yang maha hidup, ini merupakan kesempurnaan zat Allah Azza wa Jalla. القيوم كمال في الصفات. Adapun Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, ini artinya adalah kesempurnaan dalam sifat Allah Azza wa Jalla. وعندما نجمع نقول الحي القيوم جمعنا بين الكمال الذاتي والكمال السلطاني.
Dan ketika kita menggabungkan antara kata atau nama Allah Al-Hayy dan Al-Qayyum, itu berarti kita telah itu berarti bahwasannya dalam diri Allah Azza wa Jalla adalah kesempurnaan zat dan juga kesempurnaan kekuasaan. Wa ba'd al-ulama yaqul al-Hayy al-Qayyum hadha huwa ismullah al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab. Sebagian ulama ketika mentafsirkan Ismullahil A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyul Qayyum, di mana seorang hamba ketika meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan permintaannya. Al-Hayy ma'al Qayyum dzukira fil Quran fi 3 mawadhi'. Kata Al-Hayy digabungkan dengan Al-Qayyum disebutkan di dalam Al-Qur'an pada 3 tempat. في سورة البقرة هنا في آية الكرسي. Di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya di dalam ayat Al-Kursi. في أول سورة آل عمران. Di ayat pertama dari surat Al-Imran. وفي سورة طه. Dan juga disebutkan di dalam surat Taha. لا تأخذه سنة ولا نوم. ما معنى السنة؟ يا أخي اغلق المصحف الله يهديك. Tutup Al-Qur'annya, akhi. خلك معنا. اترك. Fokus dengan kita. خذ منهم مصحف. خذ منهم. Ambil Al-Qur'annya. نعم. نعم. ما معنى السنة؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasakan rasa kantuk dan juga tidur. Kata beliau, apa artinya as-sina? السنة هي النعاس مقدمة النوم. As-sina, yang dimaksud dengan as-sina di dalam ayat ini adalah rasa kantuk, yaitu permulaan sebelum betul-betul terlelap tidur. والنوم معروف نوم. Dan tidur ma'ruf artinya telah kita ketahui bersama. لماذا الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا يأتيه النعاس؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan ngantuk dan juga tidak tidur? لكمال حياته سبحانه وتعالى وقيوميته، لأن الناس يفتقر إلى الله، لا يمكن أن الرب ينام. Dan ini menunjukkan akan kesempurnaan kehidupan Allah Azza wa Jal dan juga kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jal, di mana Allah Subhanahu wa taala Maha berdiri sendiri dan semua makhluknya membutuhkan Allah. Kalau tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berpaling dari kebutuhan makhluknya. Idzan الرب لا يمكن أن ينام، لا يمكن أن يموت. نعم. Karena seorang Tuhan tidak mungkin dia tidur dan juga tidak mungkin dia merasakan kematian. Idzan al-muluk yamutun wallah subhanahu wa ta'ala la yamut. Adapun raja-raja di dunia, mereka akan merasakan kematian, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasakan kematian. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hadha fihi umum mulk Allah Subhanahu wa ta'ala. عموم ملك الله، كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى. Milik Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwasannya kepemilikan Allah Subhanahu wa taala sangat luas, bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi ini semuanya milik Allah Azza wa Jal. Wa min tamam hadzal mulk anna la ahad yastati' أن يشفع عند الله إلا لمن أذن له الله سبحانه وتعالى، كالنبي صلى الله عليه وسلم يأذن الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة بالشفاعة العظمى. Di antara kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jal, tidak ada seseorang yang mampu memberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jal kecuali atas dasar izin dari Allah Azza wa Jalla. Seperti baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diberikan izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat kepada manusia. Adapun yang tidak memiliki izin dari Allah, maka dia tidak akan mampu untuk memberikan syafaat. Ya'lamu hadha fihi umum ilmi Allah, la yakhfa 'ala Allah syai'. Ya'lam Allah subhanahu wa ta'ala kull syai'. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi, dan ini menunjukkan bahwasannya ilmu Allah Subhanahu wa taala luas dan mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ya'lamu ma baina aydihim, yani al-hadir wal mustaqbal. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang mereka telah lalui. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. وما خلفهم يعلم الله الماضي.
Wa ma khalfahum, artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang telah lampau, yang telah terjadi. Nahnu ilmana qasir, naqis. Adapun ilmu kita sangat lemah sekali dan dibatasi dengan banyak kekurangan. Wa ma a'lamana Allah Subhanahu wa ta'ala min al-ilm, ilm qalil. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita dari ilmu itu hanya sedikit saja. Fa ilm Allah ilm kamil. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang sempurna. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. فالله سبحانه وتعالى شان يعلمنا أشياء تصلح لنا في أشياء لا يمكن نسأل عنها. الله سبحانه وتعالى علمنا أشياء مثل سورة الفاتحة، آية الكرسي، الشريعة، كذا. في أشياء منعنا الله سبحانه وتعالى أن نسأل عنها، مثل يعني متى الساعة الله أعلم. نعم. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu yang tentunya bermanfaat untuk kita. Seperti contohnya ya, mengajarkan kita ilmu tentang surat Al-Fatihah. Ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajarkan ilmunya kepada kita dan kita tidak boleh bertanya tentang hal itu. Contohnya misalkan ya, yaitu ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. وسع كرسيه الكرسي هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى. Kursi Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan yang dimaksud dengan kursi adalah tempat untuk meletakkan kedua kaki Allah Azza wa Jalla. هذا الكرسي شيء عظيم. Kursi ini sangat agung dan sangat besar. عظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. Besarnya ciptaan Allah Azza wa Jalla tentunya ini menunjukkan akan besarnya penciptanya. فأنت الآن تنظر في السماوات تقول سبحان الخالق سبحانه وتعالى. نعم. Ketika kita melihat ya langit di atas kita, kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. طيب هذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والعرش والكرسي. نعم. Ya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, kita merenungkannya, yaitu seperti langit-langit yang 7 lapis dan juga bumi Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk besar lainnya seperti arsy dan kursi. هل حفظ هذه الأشياء أمر صعب ثقيل على الله سبحانه وتعالى؟ لا. Apakah ya menjaga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar ini merupakan perkara yang susah bagi Allah? Tentunya tidak. لماذا؟ Kenapa? لأن الله سبحانه وتعالى حي قيوم. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha hidup dan maha mampu, maha berdiri sendiri. وهو العلي يعني علو الله سبحانه وتعالى في الذات وعلو في الصفات. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Yang dimaksud dalam maha tinggi atau yang dimaksud dengan maha tinggi adalah tinggi zatnya dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala فوق 7 سماوات. Allah Subhanahu wa taala berada di atas 7 langit. علو يليق بالله سبحانه وتعالى. Tentunya ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu harus disesuaikan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. أنت عندما تدعو تقول يا الله. Ketika kita berdoa kepada Allah dan mengatakan wahai Allah, تقول لا إله إلا الله. la ilaha, kita mengucapkan la ilaha illallah. تقول سبحان ربي الأعلى. Kita juga mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha tinggi. هذا علو في الذات. Ini adalah menunjukkan akan ketinggian zat Allah Azza wa Jalla. لكن السماوات لا يمكن أن تحيط بالله سبحانه وتعالى لأن الله أعظم وأكبر من كل شيء. Adapun langit yang merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla tentunya tidak akan mungkin bisa meliputi Allah karena Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segala sesuatu. والله سبحانه وتعالى له العلو في الصفات، له صفات وأسماء حسنى عليا سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون صفات الخالق الكامل مماثلة لصفات المخلوق الناقص. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang tinggi. Tentunya tidak mungkin kita bisa samakan antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dan juga maha tinggi dengan sifat manusia yang banyak sekali kekurangan. Allah Subhanahu wa taala huwa al-'azim ذو العظمة التي ليس فوقها عظمة.
Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha agung, yang memiliki keagungan dan kebesaran yang tidak ada keagungan dan kebesaran setelahnya. Wallahu a'lam.